Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang wanita bernama Hana. Ia seorang janda yang kehidupannya diliputi oleh kesedihan dan penyesalan. Setelah ditinggal mati oleh suaminya, Hana mulai kehilangan arah hidupnya. Kesepian dan penderitaan membuatnya terjebak dalam pergaulan yang salah, hingga akhirnya ia mengabaikan nilai-nilai agama yang pernah dia pegang erat. Hari demi hari, Hana semakin tenggelam dalam kehidupan yang kelam. Ia merasa hampa, meskipun dikelilingi oleh kemewahan materi yang didapatkan dari jalan yang tidak halal. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat rasa bersalah menghantui batinnya. Namun, dalam hatinya, ada secercah harapan yang terus berbisik agar ia kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pelangi Islam dimanapun berada, bertemu lagi kita di kisah kali ini tentang azab yang terjadi di tanah haram Mekah. Kisah ini mengungkapkan sejumlah peristiwa aneh dan menggetarkan yang dialami oleh para jemaah. Sebelum kita mulai kisahnya, mari kita sempatkan juga untuk menulis di kolom komentar sholawat kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Semoga Allah jadikan kita orang yang kaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan kisahnya. Hana adalah seorang wanita cantik dan cerdas yang pada awalnya hidup bahagia bersama suaminya, yang bernama Fahri, seorang pengusaha sukses yang sangat mencintainya. Mereka hidup berkecukupan dan memiliki segalanya. Namun, kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Ketika Fahri meninggal dunia akibat kecelakaan tragis, Hana kehilangan sosok yang selalu menjadi tumpuan hidupnya. Kesedihan yang mendalam membuatnya merasa hampa dan kosong. Di masa-masa awal menjadi janda, Hana masih mencoba tegar dan tetap menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa kesepian yang tak tertahankan mulai merongrong batinnya. Hana merasa terasing di tengah kehidupan sosialnya, di mana kebanyakan orang memandang janda dengan tatapan penuh prasangka. Ia mulai merindukan perhatian, kasih sayang, dan kehangatan yang dulu didapatkan dari suaminya. Perlahan tapi pasti, Hana mulai memasuki lingkaran pergaulan yang salah. Teman-temannya yang kurang baik mulai memperkenalkannya kepada dunia malam dan kehidupan penuh kesenangan semu. Pada awalnya, Hana hanya ikut-ikutan untuk melupakan kesedihan, mengunjungi klub malam dan pesta-pesta mewah di kota besar. Ia menikmati perhatian dari para pria yang tertarik kepadanya, merasa dihargai lagi setelah sekian lama merasa diabaikan. Kehidupan malam membuat Hana terbuai. Ia mulai menjalin hubungan dengan beberapa pria kaya yang hanya menginginkan tubuh dan kecantikannya. Hana sadar bahwa pria-pria itu tidak benar-benar mencintainya, tetapi ia menutup mata terhadap kenyataan itu. Baginya, perhatian dan kemewahan yang mereka berikan cukup untuk mengisi kehampaan dalam hatinya. Hana mulai terjerumus dalam hubungan gelap yang penuh tipu daya dan kebohongan. Semakin lama, Hana semakin jauh dari ajaran agama. Ia tidak lagi memedulikan salat, puasa, atau batasan-batasan yang dulu ia patuhi. Ia merasa hidupnya sudah terlalu rusak untuk kembali ke jalan yang benar. Setiap malam, Hana berpesta, minum minuman keras, dan menghabiskan waktu dengan para pria yang hanya memperalatnya. Ia merasa dirinya tak lebih dari sekadar objek kesenangan sesaat bagi mereka. Suatu hari, Hana bertemu dengan seorang pengusaha berpengaruh yang berjanji akan menikahinya dan membawanya keluar dari kehidupan yang ia jalani. Pengusaha itu tampak kaya raya dan penuh perhatian, sehingga Hana tergoda untuk percaya. Ia meninggalkan semua pria lain dan hanya fokus pada hubungan dengan pengusaha tersebut. Sayangnya, semua janji manis itu hanyalah kebohongan. Pengusaha itu hanya memanfaatkan Hana untuk kepentingannya sendiri, dan ketika sudah bosan, ia meninggalkan Hana tanpa perasaan.
Rasa sakit dan kekecewaan itu membuat Hana semakin terpuruk. Ia merasa telah kehilangan segalanya, harga diri, martabat, dan kehidupan yang dulu penuh arti. Hana mulai mengalami depresi dan kebingungan. Setiap malam, ia menangis sendirian di kamarnya, meratapi semua keputusan buruk yang telah ia buat. Meskipun hidupnya dipenuhi dengan kemewahan materi, hatinya tetap hampa dan gelisah. Suatu malam, ketika Hana sedang duduk sendiri di apartemennya yang mewah, ia menatap cermin besar di depannya. Ia melihat bayangan dirinya yang sudah jauh berubah. Riasan tebal yang ia pakai setiap hari untuk menutupi luka batinnya tidak bisa menyembunyikan kesedihan yang dalam. Di saat itu, Hana tersadar bahwa selama ini ia telah berusaha mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Segala kesenangan duniawi yang ia kejar hanyalah semu dan sementara. Ia merasakan penyesalan yang sangat mendalam, seolah-olah seluruh hidupnya telah ia sia-siakan. Dalam keputusasaan itu, Hana bermimpi tentang Ka'bah. Dalam mimpinya, ia berdiri di hadapan Ka'bah dengan air mata yang mengalir deras, memohon ampunan atas semua dosa-dosanya. Mimpi itu begitu nyata, seolah-olah Tuhan sedang memberinya kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri. Saat terbangun, Hana masih merasakan getaran yang luar biasa di hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia harus kembali ke jalan yang benar, meski itu berarti meninggalkan semua kenyamanan duniawi yang telah ia dapatkan. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah merupakan panggilan dari Tuhan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hana merasakan penyesalan yang mendalam atas semua perbuatannya. Setelah berhari-hari memikirkan mimpinya, Hana memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, yaitu pergi umroh ke Mekah. Meski takut dengan masa lalunya yang penuh dosa, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memohon ampunan dan memulai hidup baru. Perjalanan menuju Mekah bukanlah hal yang mudah bagi Hana. Ia harus meninggalkan kehidupannya yang penuh kenyamanan dan menghadapi segala kesulitan dalam perjalanan spiritual ini. Namun, setiap langkah yang diambilnya menuju tanah suci membuat hatinya semakin lapang. Ia merasakan kehadiran Tuhan yang semakin dekat. Sesampainya di Mekah, Hana disambut dengan pemandangan yang membuat hatinya bergetar. Ka'bah yang megah dan indah berdiri di hadapannya. Air mata tak tertahan jatuh dari pipinya. Dengan penuh rasa rendah hati, ia mendekati Ka'bah, berdoa, dan memohon ampunan atas semua dosa-dosanya. Ia merasa kecil dan tak berdaya di hadapan kebesaran Sang Pencipta. Di bawah langit Mekah yang cerah, Hana menghabiskan hari-harinya dengan ibadah, merenung, dan memohon ampunan. Ia merasakan kehangatan yang luar biasa dalam jiwanya. Setiap detik yang dihabiskannya di tanah suci adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, dan Hana bertekad untuk tak lagi kembali ke kehidupan kelamnya yang dulu. Namun, perjalanan tobatnya tidaklah mudah. Selama berada di Mekah, Hana menghadapi banyak cobaan batin. Ingatan akan masa lalunya yang penuh dosa seringkali datang menghantuinya. Rasa bersalah dan malu membuat hatinya kembali gelisah. Tapi di tengah pergolakan batinnya, Hana selalu kembali kepada Tuhan, memohon kekuatan dan petunjuk. Suatu malam, di Masjidil Haram, Hana duduk sendirian di dekat Ka'bah. Ia menangis terisak-isak, merasa tidak layak mendapatkan ampunan. Ya Allah, apakah Engkau akan mengampuni hamba yang hina ini? Bisiknya dalam doa. Dalam diam, tiba-tiba ada seorang wanita tua yang mendekatinya dan duduk di sampingnya. Wanita itu memegang tangan Hana dengan lembut dan berkata, "Anakku, jangan pernah meragukan kasih sayang Allah. Ia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setiap orang yang datang kepadanya dengan hati yang ikhlas akan selalu diterima. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk memperbaiki dirimu." Kata-kata wanita tua itu menyentuh hati Hana dengan sangat dalam. Ia tersadar bahwa Allah memang selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang kembali tenang, Hana bersumpah dalam dirinya untuk meninggalkan semua keburukan masa lalunya dan menjalani kehidupan baru yang penuh ketaatan.
Beberapa hari kemudian, di hari terakhir ibadah umrohnya, Hana merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia seolah-olah telah dilahirkan kembali, dengan hati yang bersih dan penuh cinta kepada Tuhan. Ketika akhirnya ia pulang dari Mekah, Hana tidak lagi menjadi wanita yang sama seperti sebelumnya. Ia telah menemukan makna hidup yang sesungguhnya, hidup dalam keimanan, ketulusan, dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Sesampainya di desanya, Hana memutuskan untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk membantu orang lain dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ia menyadari bahwa hidup bukan tentang mengejar kenikmatan dunia semata, melainkan tentang mencari keridhaan Allah. Dan dari perjalanan spiritualnya di Mekah, Hana belajar bahwa sebesar apapun dosa yang dilakukan seseorang, ampunan Allah selalu lebih besar. Itulah yang menjadi titik balik dalam hidup Hana. Kisah kelam Hana ini mengajarkan kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap orang memiliki kesempatan untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat. Yang terpenting adalah ketulusan hati dan niat untuk memperbaiki diri. Bagaimana menurut kalian kisah Hana kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kisah kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.